Selamat malam semua. Jadi hari ini kelompok saya akan membahas tentang jaringan komputer. Di sini anggota kelompoknya ada saya sendiri Vincent Kaprijaya dan teman saya Ronaldo Aprianto. Nah, oke. Pertama-tama kita membahas tentang peran teknologi dan manfaat teknologi. Apa aja sih peran teknologi dan manfaat teknologi? Nah, di sini kami membahas ada tiga peran dan manfaat teknologi. Yang pertama itu kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat yang lain. Lalu yang kedua, semakin maraknya penggunaan teknologi informasi akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Dan terakhir yang ketiga, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang tujuan dari membangun jaringan komputer. Suatu jaringan komputer dibangun untuk membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim menuju ke sisi penerima melalui media komunikasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama itu dengan adanya jaringan komputer, kita bisa berbagi resource tanpa harus terkendala oleh jarak. Jadi di sini maksudnya kita bisa ngirim data dengan bantuan dari jaringan internet yang ada di komputer kita. Nah, yang kedua itu untuk menjaga dan memudahkan manajemen keamanan data perusahaan yang penting. Lalu yang ketiga, jaringan komputer sangat memudahkan dalam berkomunikasi antar tim maupun orang yang letak geografisnya berbeda secara cepat. Terus yang keempat, penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa mengenal batasan waktu juga tempat. Terakhir yang kelima, membantu kegiatan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Selain dari manfaat jaringan komputer, kita juga ada membahas tentang dampak negatif dari jaringan komputer. Yang pertama itu, untuk bisa menggunakan jaringan dengan baik, maka dibutuhkan biaya untuk mempersiapkan networknya, seperti software, hardware, serta investasi perencanaan network lainnya. Jadi di sini kalau kita mau menggunakan jaringan komputer, kita butuh biaya untuk alat-alatnya ya. Lalu yang kedua itu biaya manajemen dan maintenance juga perlu diperhatikan oleh tim IT profesional agar bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, kadang kan jaring komputer suka agak lemot gitu kan. Nah, jadi di situ dibutuhkan pemeliharaan dari tim IT profesionalnya juga. Biar ketika kita sedang melakukan bisnis yang menggunakan jaringan komputer, maka tidak akan terjadi kendala ataupun error jaringan. Lalu yang ketiga, adanya lalu lintas yang tidak bisa terkontrol dengan baik, maka bisa saja terjadi aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dan terakhir yang keempat, adanya ancaman dari keamanan jaringan. Ya, seperti yang kita ketahui, biasanya para hacker itu menggunakan jaringan komputer untuk dapat mengakses data-data pribadi kita ya.
Jadi kita harus menggunakan keamanan jaringan yang cukup ketat agar terhindar dari hal-hal tersebut. Nah, ini merupakan contoh jaringan komputer sederhana. Di sini ada PC, lalu di sini ada switch, router, file server, remote network, jaringan WAN. Di sini juga ada hub. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tutorial menggunakan paket tracer. Di sini kita menggunakan paket tracer untuk dapat membuat simulasi jaringan komputer. Dan materi ini akan dibahas oleh teman saya yaitu Ronaldo Aprianto. Oke, silakan. Untuk Mas Vincent udah kedengaran suaranya? Udah masuk. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Vincent untuk penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu untuk membuat contoh topologi jaringan ya. Saya masuk dulu ke screen-nya. Oke, di sini ada tutorialnya. Di sini kita untuk membuat topologinya menggunakan aplikasi yang bernama paket tracer. Nah, untuk tutorial yang pertama, di sini ada pada layar tersebut, klik tombol physical agar kita dapat membuat simulasi gedungnya. Ini adalah contoh di aplikasi paket tracernya ya. Nah, ini switch-nya udah saya siapin ya. Nah, ini di sini ada physicalnya, tinggal kita klik. Terus yang kedua yaitu setelah itu kita klik create new building atau pencet shift D pada keyboard. Nah, sini kita pilih. Nah, nanti di sini akan ada topologi gedung 1 dan ini gedung 2. Nah, di sini kita akan membuat topologi jaringan ini ya, dua gedung jaringan ya. Untuk switch-nya kita cari di sini ada device-nya. Yaitu kita menggunakan 295024 ya. Kita klik aja di sini, taruh di sini. Ini adalah switch pusat. Terus kita pakai lagi switch-nya. Switch yang di gedung 2. Nah, ini switch-nya untuk yang di gedung 1. Nah, ketika sudah memilih switch-nya yang 2950T 24, nah sekarang kita buat juga switch 25 gedung 1 dan gedung 2-nya. Nah, ini udah dibuat ya, gedung 1 dan gedung 2. Nah, untuk memperjelasnya, kita tulis di sini gedung 1, di sini gedung 2. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi untuk yang ke-9 yaitu buat access point di gedung 1 dan gedung 2 sebanyak masing-masing 1 dan 2 yang memiliki network device ya, atau wireless device. Nah,
berarti kita dimintain untuk membuat ini wirelessnya. Nah, untuk wireless ada di sini kita menggunakan APPT. Sini kita karena ada 2 gedung, maka kita menggunakan 2 wireless. Nah, terus selanjutnya buat tablet di gedung 1 dan gedung 2. Untuk tabletnya ada di sini, yaitu wireless tablet. Kita kecil dulu ya. Nah, terus selanjutnya kita menggunakan PC-nya ya, biar connect semuanya. Ini ada 1, 2, 3. Sini juga ada 3 juga ya. Oke. Nah, sekarang yang di gedung satunya kita buat 3 juga. Nah, sekarang kalau udah jadi topologinya, sekarang kita tinggal konekin ya dengan menggunakan kabel. Nah, kalau switch ketemu switch, kita menggunakan kabel cross ya. Yang ini nih, putus-putus. Kita sambungkan ke sini. Nah, udah tanda oranye kayak gini, tandanya berarti sudah terhubung. Lagi proses. Nah, untuk menghubungkan PC ke switch, kita menggunakan kabel yang ini, track. Tinggal kita rapiin aja ya. Enaknya kayak gimana. Ini tinggal sambungin semuanya. Ini tinggal sambungin yang di gedung satunya. Tinggal kita rapiin semua. Yang switchnya ke access point juga disambungin ya. Portnya 0. Nah, kalau udah tersambung semua, udah connect semua, sekarang kita buat di per masing-masing PC-nya kita buat yaitu IP address-nya. Caranya tinggal klik aja desktop IP. Nah, di sini kita pakai IP-nya yaitu 192.168.1.1. Kita copy aja dulu. Nah, udah, bentar.
Lagi ulang 192 168 1.1. Nah, ini sudah jadi ya IP address-nya, yaitu 192.168.1.1 ya, itu IP address-nya. Terus yang keduanya submag-nya yaitu 255.255.255.0. Nah, kalau udah tinggal di-close saja. Terus yang di PC selanjutnya sama, itu tinggal kita ubah belakangnya aja. Nah, submag-nya juga tetap sama ya, 255.255.255.0. Semuanya kita kasih IP-nya dulu. Ada 2, sekarang 3. Ya, ini tinggal di kopas-kopas aja ya, belakangnya diganti aja biar cepat. Nah, ini 6. Nah, untuk yang di gedung satunya biar nggak sama, yang belakangnya kita ganti aja. Dan ini 168.1, ini bisa kita ubah jadi 2.1 ya, bukan 21 ya. Ini udah jadi IP-nya. Kita kalau mau lihat IP-nya tinggal arahin aja kursor ke PC-nya. Nanti dia otomatis kelihatan IP address-nya. Nah, dari IP address-nya 192.168.1.2/24. Sekarang kita coba kirim pesan ke PC ini kan ada namanya PC kosong ke PC 1. Nah, caranya yaitu command prompt. Coba di sini kita lihat IP-nya udah ada belum. Kita terus IP. Oh, Mas, itu kayaknya yang address-nya ada tipe tulisan. Ini ya. Address S-nya double.
Coba. Lucu juga. Hmm. Ini udah terkonek nih. Nah, itu kalau ada tulisan udah reply from 192, berarti dia udah connect nih ke PC yang ini, yang PC kosong ini ke PC satu ini, berarti dia udah bisa connect. Nah, cara melihat ini ya, kita klik ping, nah kita kirim IP address-nya yang tadi yang mau kita kirim yang mana, yang dari 0 ini kita pilih yang mana, kita pilih yang ini, kita pilih yang ini satu, yang belakangnya 2. Nah, nanti dia akan muncul seperti kayak gini ya, reply from 192.168.12. Berarti dia udah terkonek ya. Harusnya sambung. Coba kita lihat. Ini harusnya tersambung nih teman-teman nih, untuk isi tabletnya ke akses point PT. Karena tablet sama akses point itu dia nggak punya IP-nya, dia langsung sambung ke akses point. Berhubung kayaknya nge-lag ini. Nah, ini kenapa ada saya pakai 2 switch di sini, karena di sini di gedung 2 ini saya perumpamakan ada lantai 1 dan lantai 2. Sedangkan gedung 1 ini cuma ada 1 lantai aja. Nah, kenapa saya pakai switch lagi di sini? Kenapa nggak pakai di sini aja biar sumpah? Nah, karena di atas itu skenario-nya uh, susah sinyal. Jadi dia menangkap sinyalnya dari switch yang ada di bawah sini, baru dikasih ke PC kosong, PC 1 ke PC 2. Untuk topologinya kita bisa gunakan yang tadi vertikal. Tinggal pilih teman-teman mau yang seperti apa, di sini banyak pilihannya. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Untuk Mas Wilson, saya kembalikan. Oke. Baik, terima kasih Mas Ronaldo. Nah, itu tadi tutorial paket tracer jaringan komputer untuk dua gedung ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, di sini untuk wireless tabletnya dia ada semacam sinyal gitu. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan di kolom chat. Nah, yuk, ada yang ingin bertanya?
sudah jelas. Ada lagi Mas Vincent? Oh ya, nanti untuk mengetahui pemahaman audiens akan presentasi kami, mohon untuk diisi Google Form-nya ya. Link Google Form udah saya share di kolom chat. Oke, saya rasa sudah cukup. Jadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk partisipasinya.